Selamat datang kembali untuk sahabat laut SeaWorld Ancol. Kami sudah tidak sabar untuk menyapa para sahabat laut. Sebelum kalian datang, kami selalu memastikan kebersihan area wahana yang dikunjungi karena kalian sungguh penting bagi kami. Kami juga menyediakan wastafel cuci tangan di beberapa titik untuk sahabat laut agar rutin mencuci tangan saat berekreasi. Pastikan diri kalian untuk selalu menggunakan masker ketika berekreasi ke SeaWorld Ancol. Jika lupa membawa masker, silakan membeli masker yang telah tersedia di merchandise kami. Tetap selalu menjaga jarak 2 meter antar pengunjung lainnya ya. Sebelum memasuki wahana, petugas kami akan melakukan pengecekan suhu tubuh kalian. Jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka kalian tidak diperbolehkan masuk ke wahana. Jarak antrian masuk juga telah kami atur dengan garis-garis petunjuk yang telah kami berikan untuk tetap menjaga physical distancing. Kami juga menyediakan hand sanitizer di beberapa titik untuk tetap menjaga kebersihan. Pastikan diri kalian sudah membeli tiket rekreasi secara online di www.ancol.com atau e-commerce yang telah bekerja sama dengan kami. Selain itu, kalian harus terlebih dahulu reservasi kunjungan H-2 sebelum hari kunjungan dikarenakan jumlah pengunjung per hari akan kami batasi untuk tetap menjaga physical distancing. Saat memasuki wahana, petugas kami akan selalu siap membantu kalian melakukan scan barcode secara mandiri untuk meminimalisir sentuhan secara langsung. Kalian pasti sudah rindu melihat Pari dan kawan-kawannya di terowongan Antasena ini kan? Tetapi, tetap perhatikan jarak sesuai tanda yang telah kami berikan ya. Petugas kami tentunya tetap menjaga keselamatan diri dengan menggunakan standar atribut seperti face shield, masker, lengan panjang, dan sarung tangan saat bertugas. Pengunjung usia di bawah 5 tahun, di atas 50 tahun, ibu hamil, dan memiliki riwayat penyakit resiko tinggi tidak diperkenankan mengunjungi kawasan wisata Ancol. Kesehatan adalah hal paling utama. Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik dengan meminimalisir resiko penularan. Pastikan saat berkunjung dalam kondisi kesehatan yang baik. Sampai berjumpa di kunjungan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam program Ngobrol Pikiran bareng Gay Salifah. Teman-teman semua, hari ini saya berada di sebuah tempat yang menjadi legenda bukan hanya di Jakarta tapi juga se-Indonesia kayaknya ya. Karena tempat ini menjadi tempat yang pertama kali ada sebuah akuarium besar dengan 150 spesies ikan, namanya SeaWorld, dan ini adanya di Ancol, Taman Impian Jaya Ancol. Hari ini saya ditemani oleh teman-teman, ada Mbak Lucy, saya panggilnya Mbak aja karena masih sangat muda. Dia adalah dokter di sini yang merawat para ikan-ikan yang ada di sini, juga beberapa program lain. Lantas ada Mas Heri ya, beliau adalah penyelam yang membersihkan semua area di sini, juga memberikan makan ikan secara langsung, tapi nanti akan ada cerita serunya bagaimana memberikan makan ikan yang ikannya itu kira-kira
dekat dengan leher kita gitu. Nah, bagaimana polanya itu akan agak seru itu ceritanya. Lantas ada Pak, ini nama artisnya Sion, nama aslinya Akmel. Sama ini juga nama artisnya Ginov, nama aslinya Rizky. Ini kita seperti di tengah tempatnya memang seperti tempat-tempat drama ini, tempat ruang-ruang teater kayaknya, teatrikal. Cuma bedanya kalau di sini panggung belakangnya kan, kalau yang di sana gimmick-gimmick kesenian, ini langsung ikan. Baik teman-teman semua, teman-teman ngopi bareng, kita mulai aja dari Mbak Lucy. Mbak, dulu itu sepengetahuan saya ya, dulu ya, laut di Ancol itu kotor, hitam gitu, hingga kesannya itu nggak menarik lah. Nah, belakangan ini menjadi jauh lebih hijau, belum sampai pada biru, tapi sudah lebih hijau. Apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di SeaWorld ini dengan Laut Ancol yang kemudian relatif lebih bersih? Baik Bapak, terima kasih. Jadi ini sebenarnya teman-teman konservasi ya Pak, kita ditunjuk dari Ancol sebagai tim konservasi itu kemudian menghijaukan, istilahnya dalam tanda petik menghijaukan laut dengan program penanaman kerang hijau. Jadi sebenarnya kenapa memilih kerang hijau, karena memang habitat alami di situ kerang hijau, dan sifat kerang hijau atau kerang pada umumnya adalah filter feeder. Jadi mengfilter air sebenarnya Pak, begitu. Oke, berapa lama prosesnya itu untuk air laut itu menjadi relatif lebih bersih? Kita butuh sebenarnya cukup untuk di Ancol, sebenarnya butuh 1 juta kilo Pak, kalau nggak salah itu. Butuhnya. Iya, sebenarnya seperti itu program kita. Tapi kita awali itu, kita coba itu dengan percobaan awal itu 1 kilo kerang hijau itu mampu memfiltrasi 10 liter air. 10 liter air. Iya, dalam 1 jam. Oke. Dalam 1 jam. Jadi durasinya berapa lama itu? Waktu memfilter air itu menjadi lebih hijau itu berarti tidak butuh sekian puluh tahun, nggak perlu ya? Sebenarnya tidak Pak, karena kan kita lakukan percobaan sebelumnya itu dalam akuarium, itu 1 kilo kerang hijau memfilter 10 liter air itu dalam waktu 1 jam. Jadi kalau misalnya sepanjang hidup si kerang hijau, dia akan memfilter air itu terus sebenarnya Pak. Iya, sifatnya memang seperti itu gitu. Ya. Tapi memang yang dibutuhkan untuk dalam waktu yang bersamaan memang cukup banyak gitu Pak. Memang cukup banyak ya? Iya. Selama ini kerang hijaunya dari Ancol sendiri atau banyak dari teman-teman yang pencinta lingkungan atau kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau gimana? Jadi kita menanamnya bukan kerang hijaunya tetapi kulit kerangnya Pak. Oke. Kita sendiri awalnya, kemudian kita menyampaikan juga mungkin ada teman-teman yang mau berbagi bersama dengan kita program kita, jadi kita tawarkan juga. Jadi di awal-awal kita sendiri itu kita ambil kulit itu sebagai media tumbuh sebenarnya, tumbuhnya gitu Pak. Jadi kalaupun kita berbagi dengan teman-teman juga dengan kulit kerangnya juga gitu, bukan kerang hijaunya. Bukan kerang hijaunya ya. Iya, betul. Jadi begitu ya, bahwa laut di pinggiran Ancol ini relatif lebih bersih berkat teman-teman di konservasi. Jadi bagi teman-teman pencinta lingkungan mungkin bisa mengajak kerjasama lebih erat lagi dalam rangka bersih-bersih laut, bukan lagi dalam hal membersihkan pantainya, tetapi membawa kulit kerang hijau di sini yang karena masih dibutuhkan berapa juta tadi? 1 juta kerang hijau, luar biasa besar ya, banyak, dan itu kerja panjang sebenarnya. Terus ada lagi nih Bu,
SeaWorld itu sebagai edukasi anak-anak itu menarik ya. Saya melihat ada dari semacam botol-botol plastik gitu untuk lingkungan. Itu dalam rangka apa sebenarnya itu? Mengedukasi Pak, mengedukasi bahwa sampah plastik kita banyak banget. Dan itu sebenarnya sampah plastik itu beresiko di dalam laut. Sebenarnya nggak hanya ya di tanah, di laut itu semua beresiko, bahkan beresiko terhadap biota-biotanya Pak, biota atau hewan-hewannya. Supaya kita juga nggak tahu, mungkin ada berita juga dengan penyu yang makan plastik itu juga nggak 1-2 ekor yang kena seperti itu. Jadi dengan aksesoris yang kita tampilkan itu hanya kita reduce atau kita kita gunakan kembali sebagai bentuk hiasan, tapi ini untuk mengingatkan sebenarnya kepada semua teman-teman gitu Pak. Ya, jadi selain adik-adik kita itu diajak kemari melihat biota laut, tapi juga mereka dapat pendidikannya ya, dapat edukasinya betul, ya. Mbak Lucy, itu Mbak kan dokternya di sini ya. Iya. Mengetahui hewan itu sakit itu bagaimana caranya tuh? Apa hewannya bercerita, Bu, saya sakit panas, demam gitu? Maunya sih ada yang cerita Pak. Jadi ya, jadi begini Pak, kalau sebenarnya dari pertama nafsu makan yang nampak kelihatan nafsu makan, gerakan, kemudian juga mungkin baik di SeaWorld maupun di Ocean Dream Samudra. Jadi kalau di Ocean Dream Samudra kan mamalia laut Pak, jadi itu lebih interaksinya lebih kelihatan kalau dia sakit gitu. Jadi dari ekspresinya itu juga sudah menunjukkan. Oh, dari ekspresinya pun kelihatan. Iya Pak. Wah, dahsyat ini. Saya khawatir jangan-jangan dia bisa berbicara dengan lumba-lumba ini. Pengennya begitu Pak. Tapi itu terlihat ya? Iya, terlihat sih. Terus proses penyembuhannya biasanya atau sakitnya biasanya apa yang mereka alami itu? Sakit lebih pada biasanya karena bisa juga di pencernaan Pak. Jadi kembung misalnya seperti itu, atau juga di paru-paru pernafasannya begitu. Kembung? Iya. Kayak anak bayi gitu ya? Iya. Obatnya bukan minyak angin ya, bukan bawang, bukan? Nggak dikerok juga jadi. Biasanya di pengobatannya seperti apa itu? Pengobatan kalau lumba-lumba biasanya kita berikan lewat kalau dia masih mau makan, kita berikan obat itu melalui makanannya Pak. Oke. Iya, tetapi kalau tidak mau makan, kita istilahnya ada fosfit atau kita bantu untuk disuapi makan. Oh. Gitu. Sama juga kalau ikan juga misalnya ada yang sakit, dia tidak mau makan, ya kita harus juga fosfit juga sama Pak. Sama juga seperti itu ya. Iya. Dan dari 150 spesies ikan yang ada di sini, kurang lebih segitu ya. Itu yang butuh perawatan khusus berapa spesies? Apa seluruhnya? Semuanya, tetapi itu lebih dibantu kepada kurator biasanya Pak. Jadi kalau ikan itu agak unik Pak. Ikan itu bisa sehat kalau airnya sehat. Sebenarnya itu kuncinya. Iya. Perawatan oleh teman-teman kurator itu yang menunjang. Yang menunjang dan begini. Ya. Ada pertanyaan yang terakhir ini ya mengenai ikan. Apa hubungan ikan dengan psikologis manusia? Maksud saya gini, kita banyak rumah menaruh akuarium, dan dengan ada akuarium di situ memberikan rasa nyaman, rasa tenang dengan apa? Kenapa yang paling banyak tuh ikan yang apa hubungan sebenarnya itu? Mungkin faktor jadi karena ikan tuh tenang Pak, gitu, tenang. Kemudian air itu membuat kalau saya bicara mungkin aura ya Pak ya, auranya lebih dingin begitu maksudnya. Seperti itu. Jadi orang merasa lebih tenang, lebih rileks ketika melihat ikan yang berenang dengan tenang begitu. Jadi kita terbawa dalam suasana seperti itu, mungkin seperti itu Pak. Oke, jadi kalau bagi yang ingin tenang, ingin rileks, sering-seringlah ke SeaWorld sini karena
sini dipenuhi ketenangan. Ada 150 spesies ikan dan jumlahnya entah berapa puluh ribu di sini, banyak sekali. Dari Mbak Lucy yang bisa bicara dengan hewan-hewan ikan yang sakit, saya ingin ke Mas Akmel, itu namanya dan panggilannya Sion. Pak Akmel ini punya cerita lucu yang menyeramkan sebenarnya, karena dia dulu pelatih beruang. Jadi gini, di Ancol ini selain SeaWorld ada Ocean Dream Samudra, ada banyak pertunjukan lah gitu. Nah terus ada hewan-hewan yang dilatih sedemikian rupa gitu. Nah Pak Akmel ini sekali waktu manggung di mana? Pernah di Vietnam. Vietnam, terus? Hampir di kota Indonesia, kayak Kalimantan, Sumatera, Jawa, itu sudah pernah saya lakukan. Itu kurang lebih sekitar 2,5 bulan sampai dengan 3 bulan. Nah yang menarik itu adalah ketika Anda manggung di Vietnam kalau nggak salah ya. Betul Pak. Gimana ceritanya itu? Silahkan diceritakan. Baik, terima kasih Pak Ges. Jadi waktu itu saya pernah ditugaskan dari Ocean Dream Samudra untuk berangkat ke Vietnam. Itu selama 100 hari, 3 bulan, dan kita berdua. Selama 100 hari kita hanya berdua. Itu sangat-sangat menjaga perasaan satu dengan yang lainnya. Karena kalau salah ucapan dikit bisa selek, kacau nanti. Di sana ada singa laut dan lumba-lumba. Setiap hari kita show, itu satu hari bisa 2-3 kali show. Pas saya datang itu singa laut, namanya kalau nggak salah namanya siapa Mas Gino? Panco, ya. Panco, namanya Panco. Itu udah tahun 2010 saya ke sana. Itu pas saya ke sana, ini singa laut pintar. Pada saat kita ke sana pintar, tapi kok tiba-tiba dia kayak ngeblank, kayak memorinya tuh rusak, hilang, gitu loh. Tadinya dia kenal dengan bola, dia kenal dengan kelucuannya, kepandaiannya, ini hilang Pak. Sampai dia keluar dari kandangnya yang memang kita buatkan sedemikian bagus, baik, layak untuk dia, untuk keluar pentas itu dia tidak mau. Oh gitu? Tidak mau. Itu ngambek apa gimana itu singa? Nah singa itu lautnya yang saya cari tuh Pak, sampai 1 minggu, 2 minggu itu saya sedih, gitu kan. Karena saya ke sana ingin bercanda dengan dia untuk menghibur teman-teman atau adik-adik yang ada di Vietnam, ya. Jadi saya bermotivasi nih kenapa ini kan. Akhirnya sampai saya rayu dan segala macam cara, kok nggak kena juga. Akhirnya pada satu malam itu udah berjalan 2 minggu Pak. Satu malam itu habis sholat Isya, saya tuh langsung masuk ke dalam kandangnya. Oh ya? Kandangnya itu ukurannya 2 kali 2,5 lah ya, layak untuk dia. Saya tutup, saya masuk, saya tutup, saya duduk di bawah, deprok aja, gitu. Saya duduk, dia di sini di kolam. Itu saya ngomong, entah itu saya menjadi seorang yang nggak waras atau apalah, saya nggak ngerti. Jadi, tapi saya tuh kayaknya pengen mencurahkan hati saya sama dia. Iya, gitu. Iya. Saya ngobrol, kamu kenapa sih Panco? Kamu kenapa? Saya gitu kan. Dia seperti ngadepin pacar yang lagi ngambek lah kira-kira gitu ya. Iya Pak, benar Pak, gitu kan. Mungkin lebih dari pacar Pak. Lebih dari pacar. Karena apa ya? Saya jauh-jauh terbang dari Vietnam dari Indonesia ke Vietnam hanya untuk bermain dengan dia. Panco itu kamu melatih berapa lama sebelumnya itu? Panco itu hewan yang sudah pintar. Jadi di Ocean Dream Samudra, makanya hewan pintar itu kita bawa ke sana. Jadi biar di sana tidak ada kendala. Tapi entah kenapa tiba-tiba sudah. Enggak, sebelum dia menjadi pintar, kamu merawatnya berapa lama itu? Melatihnya? Melatihnya dari awal. Iya. Itu melatihnya kurang lebih hampir setengah tahun. Setengah tahun. Setengah tahun. Dari 0 sampai dia bisa, sampai dia dewasa. Baru kita berangkatkan ke sana. Selama setengah tahun tiap hari ngobrol terus tuh sama Panco. Ngobrol terus sampai mungkin bau saya sama dengan baunya singa laut. Wah, luar biasa. Akhirnya terusin lagi Pak.
Iya, silakan. Nah, saya masuk ke dalam, saya ngobrol. Nah, dia tuh senderan aja di pinggiran kolam. Saya ngobrol, dia celingak, mendengarkan dan memperhatikan saya ngomong. Kamu kenapa, Panco? Nah, gitu. Ayo kita tunjukkan kehebatan kamu. Kamu ini pintar, saya bilang gitu kan. Selama hampir 1,5 jam saya di dalam situ. Dengan baju saya basah gitu kan, saya deprok gitu loh, tanpa ada rasa takut sedikit pun, karena memang saya sudah dekat sama dia gitu loh, tanpa harus singa laut, binatang yang memiliki taring yang tajam loh gitu kan, namanya singa gitu kan, tapi tidak sedikit pun rasa takut saya ada di situ. Akhirnya udah selesai, saya keluar, nggak tahu Allahu alam, subhanallah, besok pagi dia mau keluar, Pak. Dari kandangnya. Dari kandang show, saya juga kaget. Dan pelan-pelan dia mau naik ke podium dan mau untuk beratraksi lagi walaupun pelan-pelan. Dan sudah mulai saya lihat tuh ketenangan dia sudah dapet gitu kan. Akhirnya 1 hari, 2 hari, 3 hari itu semuanya kembali normal lagi. Kembali normal lagi. Sampai saya pulang. Sampai diganti dengan rekan saya juga. Saya bilang, tolong perhatikan, Panco, ini sudah lebih baik lah, saya bilang gitu kan. Tolong diperhatikan, tolong dijaga lagi, jangan sampai dia ngambek lagi, saya bilang gitu. Nah itu, di situ saya baru berpikir, ternyata hewan itu sama dengan kayak anak-anak gitu loh, dengan anak di rumah. Jadi kenali, dekati, sayangi. Iya. Ya. Jadi jangan pernah meninggalkan orang yang atau sesuatu makhluk yang kita sayangi itu dengan sesuatu yang buruk. Misal kita habis marahin dia, kita habis mukul dia, jangan kita langsung tinggal pergi. Iya. Tapi kita kembalikan lagi rasa kepercayaan dia, keterangan dia sama kita bahwa kamu itu salah loh. Jadi memang ada dimarahinnya juga hewan-hewan itu. Kenapa? Dalam mendidiknya itu ada dimarahinnya juga ada. Marah itu kayak dibentak, Dok. Oh gitu. Kayak dibentak aja. Hei, jangan gitu kan. Ya, gitu. No, gitu kan. Iya. Jangan gitu loh. Nah, jadi dan itu mereka bisa paham ya. Bisa. Kalau kita bilang no, dia berhenti. Nah, gitu loh. Jadi makanya sejinak apapun hewan itu jangan pernah kita membelakangi dia. Tetap head to head. Interaksinya harus langsung ya, tatap mata ya. Betul, Pak. Waktu itu berarti seluruh Indonesia, hampir kota-kota besar ya, didatangin dengan pertunjukan semacam itu sampai ke Vietnam. Sampai ke Vietnam. Vietnam, Malaysia, Timur Tengah juga pernah ya. Pernah juga Timur Tengah. Kalau saya hanya Vietnam dan Malaysia dan juga kota-kota di Indonesia. Gitu, Pak. Jadi ya alhamdulillah dengan saya bersahabat dengan satwa-satwa yang di Ocean Dream Samudra, ya sampai sekarang saya masih berada di Ancol gitu. Iya. Dan mana lebih memberatkan, orang-orangnya di Ancol atau hewan-hewannya? Nggak usah dijawab, itu hanya jawab saja. Kita kembali ke tentang bagaimana merawat hewan-hewan yang ada di SeaWorld maupun di Ocean Dream Samudra. Dan di sebelah kanan saya ini ada Pak Heri. Pak Heri adalah penyelam, dan di SeaWorld ini satu-satunya menurut informasi yang kami miliki yang memiliki pakaian khusus untuk memberi makan ikan hiu, Pak ya? Iya betul, Pak. Shark. Nah itu cara memberi makan ikan hiu gimana caranya tuh, Pak? Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Untuk hiu kita informasi kita punya sakuarium namanya Pak. Jadi ada kurang lebih 3 jenis yang ada di situ ikan hiunya. 3 jenis apa aja itu? Ada hiu black tip, kemudian leopard shark dan nurse shark. Perbedaannya di apanya? Ya beda-beda jenisnya Pak, beda-beda jenis. Beda-beda jenisnya. Beda-beda jenis dan beda karakter Pak. Beda karakter. Kalau yang hiu perawat itu lebih cenderung di bawah.
Iya. Ya di bawah. Kalau yang black tip itu dia lebih cenderung moving lah Pak. Dia Terus kalau yang satunya lagi? sama juga cenderung di bawah Pak. Kalau Cenderung di bawah juga. Iya. Tapi tingkat keganasannya sama. Beda-beda Pak. Untuk yang di Saquarium itu yang ganas yang black tip ya Pak ya. Black tip itu karena dia agak sedikit agresif, apalagi ketika dia lagi musim kawin lah Pak, lagi musim mating gitu. Jadi agak agresif Pak. Nah jadi kita punya yang namanya Saxsweet Pak. Saxsweet kita datangkan langsung dari luar negeri Pak. Itu beratnya kurang lebih 15 kilo Pak. 15 kilo. Jadi bajunya seperti baju perang Jirah waktu zaman dulu Pak. Jadi semua dari stainless gitu. Kalau apabila kena benda tajam itu tidak tembus. Oh iya yang seperti rantai-rantai kecil putih gitu ya, baju Jirah gitu ya. Bajunya semacam itu. Semacam itu Pak. Dan itu pertama di Indonesia kita yang melakukan. Untuk feeding shark menggunakan baju Saxsweet ini Pak. Beratnya 15 kilo. 15 kilo Pak, kurang lebih Pak. Itu waktu Anda menyelam nggak berat itu? Kalau menyelam kan lebih cenderung kita mengapung Pak. Justru itu baru baju untuk apa namanya baju Saxsweetnya Pak. Tapi untuk lengkapnya itu kurang lebih bisa 25 kilo Pak. Lengkapnya 25 kilo. Betul, 25 kilo. Tapi tidak membuat kita tenggelam gitu enggak, Pak. Malah enggak ya? Enggak, iya. Karena kita pakai namanya BCD Pak untuk netral, dia kita bisa ke atas, bisa ke bawah. Dan pergerakannya tetap? Ya pergerakannya mungkin agak ini ya Pak, agak sulit karena posisi kita di bawah itu menggunakan Saxsweet, tidak menggunakan fin Pak. Kalau menyelam umumnya kita menggunakan fin Pak. Iya. Tapi kalau ini kita tidak menggunakan jalan, jadi seperti kayak astronot lah Pak kalau di bulan gitu Pak. Itu khusus ketika memberi makan sak. Jadi Saxsweet ini digunakan untuk antisipasi dari gigitan hiu Pak, terutama Pak. Tapi kalau gigitan, kalau teman-teman informasi memang aman Pak. Tapi kekuatan rahang menggigitnya itu masih terasa. Ya seperti digigit apa namanya kayak digigit kejepit pintu lah Pak, sama tuh Pak. Oh, jadi tetap ininya? Tetap ya, nggak aman sama sekali enggak? Jadi kalau untuk luka aman Pak. Lukanya aman, tapi rasa kejepitnya itu yang masih rasa. Cuman antisipasinya kan kita kan karena kita sebelum menggunakan itu latihan Pak. Jadi bagaimana caranya kita meminimalkan hal itu terjadi. Jadi kalau semuanya dia mau menggigit, kita sudah antisipasi. Yang pertama mungkin kita pakai stick Pak, agar interaksi tangan secara langsung dengan apa namanya mulut hiunya itu agak jauh. Satu itu. Yang kedua refleksi kita Pak, sama kayak mungkin Mas Yon ya, kalau seumpamanya dia itu agresif lagi lapar Pak, kita harus tahu. Cara tahunya dia lagi lapar gimana? Aktivitasnya lebih cenderung aktif dia Pak. Lebih cenderung berenangnya lebih agresif tuh aktif ya, lebih aktif berenang itu. Nah itu kita bisa melihat bahwa ini lapar. Nah itu biasanya kalau penyelam itu kita dahulukan Pak. Kita kasih dulu, kita berapa kali, 2 kali, 3 kali pasti dia akan menghindar kalau udah dapat. Tapi kalau belum kita kasih ya terus aja gitu dia. Terus dia ngejar sampai dia dapat gitu loh Pak. Agresif dan mengejar ya? Iya betul Pak. Selama ini udah berapa kali kena gigitan? Kalau ini Pak informasi Pak, semua penyelam di sini rata-rata udah pernah kena gigit Pak. Sudah pernah. Ya mungkin kalau pulang diomelin sama istrinya, ini kenapa nih ada biru-biru? Sangkain gimana gitu ya Pak ya. Tapi karena digigit mungkin pari, terus ikan hiu juga bisa juga, penyu juga bisa gigit Pak. Dahsyat mainnya ya. Kita digigit nyamuk, dia digigit hiu. Iya Pak. Dan itu butuh nyali yang luar biasa. Ya, seperti Pak Sion bilang Pak, jadi kalau kita takut justru binatang itu atau biota itu malah menyerang kita. Tapi kalau kita berani, justru dia akan ya respect lah Pak kita. Apalagi kalau kita tahu mereka tahu tuh kita kasih makan, dia akan lebih ini. Yang paling utama sih Pak, baunya udah sama Pak. Baunya ya, baunya udah sama, jadi udah hafal ya. Udah hafal gitu. Kira-kira kurang lebih lah loma gua gitu ya. Udah gitu Pak. Ini menarik teman-teman, bagaimana seluas ini cara memberi makannya harus khusus
dengan pakaian yang khusus, tapi ada lagi yang lebih dari itu yang juga tidak harus dilakukan. Seluruh akuarium di sini harus bersih. Nah, caranya untuk bersih juga punya ilmunya sendiri. Harus ada kekhususan dalam perawatannya. Gimana Pak Heri membuat akuarium ini tetap bersinar, tetap enak dilihat, tetap kebersihannya terjaga gitu. Itu gimana caranya itu? Ya, Pak, baik Pak. Jadi di Seawood ini Pak, kita punya yang namanya media filter Pak. Jadi media filter itu bagaimana caranya satu display itu mensupport kualitas air dengan baik. Jadi kalau air dari pusatnya sudah diperbaiki nama bulusi dari kerang hijau itu Pak. Jadi sudah bagus, kita ambil, tetap perlu diproses Pak. Karena masih ada bakteri yang harus kita hilangkan. Pertama kita tarik air kurang lebih 1 kilometer Pak dari bibir pantai Ancol Pak. 1 kilometer jaraknya. 1 kilometer menggunakan pipa, kemudian kita proses, kita filter dengan pressure sand filter, kemudian kita tembak ozon. Jadi prosesnya sama seperti membuat air mineral yang baik Pak itu Pak. Standar air di Seaworld ini kalau ada standarnya misalkan H2O atau apa, Ya. apa standarnya itu? Jadi standarnya kita fisika, kimia, sama biologi Pak. Jadi parameter itu yang kita harus cukupin. Kalau seumpamanya dari amoniaknya kita harus 0,0. Harus 0,0. 0,0. Ya. Terus nitritnya juga harus kita jaga. pH-nya kita jaga, kemudian DO-nya Pak, kadar udara oksigen yang dalam itu juga harus kita jaga. Nah itu harus di dalam akuarium itu harus memiliki sistem filtrasi yang baik untuk bisa jernih. Gitu, untuk Pak. bisa jernih. Ya, sejernih dan sehat Pak, intinya itu Pak. Kalau secara internasional ya, saya belum lama ini ke Turki, tempatnya di Antalya ya, Antalya apa Antalya sih lupa itu. Seaworld itu besar sekali dan mereka terdiri dari banyak macam itu kan. Nah kalau Indonesia ini secara geografis di ASEAN misalkan, kita terbesar atau untuk di Asia sudah kalah sama si akuarium Pak. Oh gitu. Singapura. Sama Singapura. Iya. Tadinya ini terbesar ya. Tadinya terbesar. Tadinya terbesar. Terus kalau lagi kunjungan, saya mau kembali ke Mbak Yusi. Mbak Lucy, kalau lagi kunjungan banyak anak-anak itu misalkan musim libur dan sebagainya, berpengaruh nggak kepada ikan-ikan di sini? Sebenarnya kalau di ikan sih tidak berpengaruh Pak, karena teman-teman kurator kan merawat akuariumnya, merawat airnya, kualitas airnya. Tetapi mungkin yang berisiko itu di touch pool Pak, karena itu sentuhan langsung dengan biota. Jadi karena apa? Karena kita juga walaupun sudah mengingatkan untuk tangan harus bersih dan sebagainya, tapi kan kadang-kadang mereka kurang bersih, jadi otomatis berpengaruh terhadap kondisi airnya. Atau kemudian menyentuh, diharapkan hanya menyentuh, tapi agak dengan tenaga sedikit ya Pak ya gitu. Atau seperti bintang laut nggak boleh diangkat dari air karena lucu, karena mungkin baru lihat. Kemudian pengennya diangkat di atas air, kan dia nggak bisa bernafas Pak, jadinya. Oh iya. Ya sebenarnya itu, walaupun kita juga teman-teman education guide juga sudah mengingatkan seringkali, tetapi ada yang di luar kendali kita gitu Pak. Iya, artinya bahwa tetap aman lah, walaupun kan Iya. Ancol ini kalau lagi malam tahun baru, libur lebaran apalagi berhari-hari ribuan bahkan puluhan ribu anak datang kemari dan itu nggak berpengaruh ya, tidak membuat stres ya. Iya, masih aman. Oke, baik, saya mau berbincang dengan ini teman Rizky ini, dia adalah pelatih lumba-lumba ya, dan trainer lumba-lumba yang
juga merawat lumba-lumba supaya tetap sehat, tetap aktif, tetap lincah gitu kan. Pak Rizky, kalau saya mau tanya sebelum persoalan ke lumba-lumbanya, kalau lagi Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Bogor, Pak. Bogor. Kalau lagi musim libur itu pulang mudik nggak? Lagi musim libur Lebaran atau Agustusan itu kan nggak kenal mudik. Enggak. Pak Akmel nggak kenal mudik juga. Bapak dan jadi ini adalah yang penting diketahui oleh teman-teman semua, bahwa di kanan kiri saya ini adalah mereka yang bertahun-tahun tidak mengenal mudik Lebaran ketika libur. Jadi mereka yang selalu siap siaga, selalu ada ketika Ancol dipenuhi oleh banyak pengunjung. Ketika liburan, teman-teman ini nggak mengenal yang namanya waktu libur. Agar teman-teman paham juga bagaimana setianya mereka untuk menghibur warga Jakarta, juga warga Indonesia pada umumnya. Kembali kepada Pak Rizky, Anda itu, ini gosip atau enggak, Pak Maruli yang ngomong, katanya sudah bisa ngobrol sama lumba-lumba. Gimana cara proses interaksi dengan lumba-lumba itu? Iya, Pak, makasih, Pak. Sebelumnya sih kalau untuk interaksi, karena kita tiap hari ya, Pak, dari kasih makan, dari perawatan hewan, dari perawatan kolamnya, itu secara langsung dan tidak juga kita udah mengenal mereka gitu, Pak. Karena mereka itu bagian dari kita juga, karena kita yang ngerawat perawatan kolam termasuk perawatan hewan juga. Dia sehat, kita pun ikut senang gitu, Pak. Jadi secara ini interaksi kita hampir tiap hari, Pak. Saya selain lumba-lumba, Anda merawat yang lain nggak? Mentrainer yang lain nggak? Sebelumnya sih, sebelum pindah nih, Pak, sudah semua, Pak. Apa aja tuh? Pertama awal saya di orangutan sama burung. Orangutan sama burung. Kita ke aneka satwa, ada beruang, kudanil, sama Beruang pernah juga? beruang pernah, Pak, sama Pak Sion juga. Oh ya? Iya. Terus Pindah ke singa laut, Pak. kalau beruang itu ada masih? Masih ada, Pak. Di Ocean Dream? Ocean Dream masih ada. Masih ada? Masih ada. Awalnya mereka itu dari masih bayi atau? Kalau itu dari bayi, Pak. Dari bayi? Ya, dari bayi biasanya kita rawat, kita ajak bareng, sama aja, Pak. Maksudnya sama hewan juga. Dia kemana selalu ikut sama kita. Jadi beruang, orangutan itu sama halnya juga mencium bau, Pak. Mencium bau juga? Karena kita tiap hari udah tahu pasti baunya itu kita, dia pasti dekat langsung. Oh, semakin bau kita mendekati dia itu semakin aman? Iya, betul, Pak, makin aman. Semakin aman dengan beruang, kepada istri semakin aman atau tidak itu? Oke. Terus gini, ada yang menarik ya. Kesan, saya kira nggak hanya saya dan banyak orang, mengapa lumba-lumba itu kesan di kepala kita, ada di benak kita, adalah menjadi hewan yang baik gitu loh. Hewan yang penolong, hewan yang memberikan sesuatu kalau ada orang kecelakaan di laut gitu. Itu apa keunikan dari lumba-lumba dibanding hewan laut lainnya? Lumba-lumba itu hewan pintar, Pak. Jadi kalau menurut dalam buku itu nomor 2. Kalau nomor 1-nya simpanse. Nomor 1-nya simpanse. Ya. Jadi lumba-lumba memang hewan pintar dia. Emang hewan pintar, Pak. Jadi dia punya daya ingat. Terus karena dia kan di depannya ada melon, itu sonar, Pak. Sonar. Ya, jadi karena moncongnya yang depan itu kan berbeda-beda, Pak. Antara satu sama lain. Dan itu tugas kita itu kan sebenarnya untuk melatih, Pak.
Cuman kita dalam artian melatih itu dalam basic. Dalam basic ada tahap-tahapan untuk melatihnya hewan air itu, Pak. Tahapan pertamanya bagaimana itu? Tahapan pertama pengenalan diri kita sama dia. Tahapan pertama. Nah, tahapan kedua pengenalan pakan biasanya. Pakan biasanya kita ada dibagi apa diutuh, itu apa dia jenisnya yang mau yang layang, apa yang kembung, apa yang lain, ini kan banyak, Pak. Biasanya kita pengenalan terhadap satwa itu terutama lumba-lumba yang baru itu pengenalan dari pakan sama tempat. Sama tempat. Iya. Kalau awalnya bisa terjun ke sebagai perawat hewan-hewan itu dari mana awalnya? Apakah emang Pak Rizky ini hobi dengan binatang atau bagaimana gitu? Ya, saya hobi, Pak. Dulu sebelum masuk ke sini saya punya banyak hewan. Oh. Ya, saya ngerawat di rumah lah. Apa aja yang dirawat? Saya punya monyet, Pak. Punya Monyet? anjing juga. Iya, yang setiap hari interaksi terus karena bapak saya kan orang Kalimantan, Pak. Saya di sana juga. Jadi setiap hari Biasa main di hutan. Iya, betul, Biasa Pak. main di hutan. sama ular sama itu saya udah biasa lah gitu, Pak. Udah biasa Iya, gitu. Sudah biasa, dipatok juga udah pernah. Buh. Terus iya, keseharian saya begitu itu saya kesini lamar mau jadi pelatih, siap saya bilang. Karena udah ada awalnya emang. Awalnya ya, sudah ini ya. sudah Iya. senang, Pak. Dan mana lebih sulit berinteraksi dan yang tadi kamu sebut itu lumba-lumba, terus apa beruang, terus apalagi tadi orang hutan. Nah, mana yang paling sulit berinteraksi dari semua itu? Kalau yang paling sulit sih tidak ada, Pak. Tidak ada. Sebenarnya, Pak. Tergantung dari kitanya ini, Pak. Iya. Kalau gitu yang paling membahayakan? Yang paling membahayakan ada orang hutan, Pak. Orang hutan. Beruang, udah itu. Beruang. Ya, karena orang hutan itu kalau sudah jalan tinggi hampir sama kayak kita. Tinggi hampir Ya, sama. Gandengan tangan kayak pacaran gitu, Pak. Oh, pernah ngambek juga ya? Oh, sering banget, Pak. Sering banget. Iya. Itu kalau lagi ngambek gimana itu? Ya, gimana, Pak ya? Kalau sering ngambek ya kita deketin gitu. Kita deketin. Enggak ngelempar, Enggak sih, Pak. enggak ya. Enggak, dia nggak ngelempar karena kan kita ngerawatnya dia juga dari kecil. Dia juga udah tahu. Udah tahu ya. Udah Terus tahu. mungkin juga tahu udah seperti dokter juga kali ya, kalau dia sakit dia apa kamu sudah. Udah, iya, Pak. Karena dengar. hewan sakit kan pasti kita laporan ke Bu Dokter biasanya, Pak. Karena dari pergerakannya misalkan lain, apa dia tidak mendekat ke kita, itu udah kelihatan, Pak. Udah kelihatan Iya, ya. sudah kelihatan. Kalau misalkan kasih makan dia menjauh, dideketin menjauh, kita berenang bareng juga begitu. Tapi ada pengalaman unik, Pak. Saya juga sama kayak Mas Sion ini ke Vietnam juga, Pak. Oke. Tempo hari kita pakainya nyebur terus, Pak, selama 3 bulan. 3 bulan. Iya, nggak ada yang ganti, Pak. Nggak ada yang ganti. Nggak ada yang ganti. Waduh. Cuman berdua. Cuma berdua. Iya. Itu karena tuntutan. Oke. Ya, tapi kita kerjakan itu semua. Karena enggak halnya seperti biasa, pengunjung biasa gitu. Tapi begitu saya nyebur, itu ada lumba-lumba yang perempuan lah, female gitu, Pak. Kita kan nggak tahu, Pak. Begitu itu kena senggol dikit, dia berbalik arah nyerondok ke saya. Wush. Langsung, itu kan moncongnya kayak botol, Pak. Iya, Kayak hidup botol, itu keras sekali, Pak. Begitu disodok sudah, untungnya masih bisa berenang, alhamdulillahnya naik langsung pingsan. Wah. Itu pengalaman, Pak. Itu Ya walaupun ada juga. saya agak curiga itu yang menyerongnya lumba-lumbanya kenapa yang perempuan? Nah, Jangan-jangan ini, Pak, ada uniknya, kecemburuan Pak. gitu. Nah ini, Pak, karena perempuan itu pasangannya yang laki. Nggak taunya itu, Pak, perempuannya itu lagi hamil. Dan itu karena kita tidak pernah tahu gitu, kita pernah cek, karena disentuh sesuatu dia langsung refleks. Karena itu birahinya ada, Pak. Karena Iya, melindungi, iya.
gitu. Kalau lagi hamil Ya. begitu ya. Sejauh ini sudah berapa banyak lumba-lumba di Ancol ini yang di ini kan? Yang di apa? Yang diternakannya. Hampir 75% itu sudah kelahiran di sini, Pak. 75%. Ya, 75% yang ada di Ancol itu kelahiran di sini. Dan setiap tahun target kita adalah ada kelahiran lumba-lumba. Setiap tahun. Iya, betul, Pak. Artinya bahwa di sini sehat lah ya, Iya, untuk Pak. kehidupan lumba-lumba dan lain-lain itu ya. Betul. Jadi pada prinsipnya terutama kan nyaman dulu ya, Pak ya. Jadi hewan nyaman sehingga dia bisa melakukan breeding atau kemudian melahirkan dengan aman juga kelahirannya, Pak, gitu. Dan selalu ditangani oleh dokter juga itu. Kalau lumba-lumba lahirnya alamiah aja, Pak. Alamiah Ya, aja. tapi kami mengawasi ketika proses kelahiran. Ya. Gitu. Saya lupa itu waktu itu apa judul filmnya ya, tapi cukupan menarik itu tentang anak-anak yang merawat lumba-lumba yang lagi sakit itu sampai dia bisa dilepas kembali ke laut itu kan. Nah, kalau dokter di sini dan teman-teman di sini melihat lumba-lumba itu melahirkan mungkin sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Iya, Pak. Karena bertambah lagi temannya, bertambah ininya keluarga itu kan. Baik, sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Lucy, dengan Pak Heri, dengan Pak Akmal, dengan Pak Rizky di tempatnya di SeaWorld Ancol, dan teman-teman ini adalah yang setiap hari mengelola SeaWorld dan Ocean Dream Samudra dengan segala atraksinya. Ancol ternyata bukan hanya nyaman bagi keluarga, bagi anak-anak, bahkan bagi hewan-hewan yang ada di dalam sini. Terbukti tingkat kelahirannya mencapai 75% dari yang ada, dan hampir tidak bermasalah terhadap tingkat kematian yang diakibatkan virus atau penyakit lain-lain, hampir tidak ada ya, kecuali yang mungkin hanya umur dan kewajaran usia dan lainnya. Dan teman-teman semua di luar Ancol, kita lihat bahwa segala sesuatu seperti apa yang dikatakan tadi, ketika kita berbicara dengan hati, bahkan kepada hewan pun, hewan menerimanya dengan hati pula, seperti yang diceritakan oleh Akmal tadi, ketika singa laut tidak ingin beratraksi, diajak ngobrol, diajak curhat, hingga akhirnya dia mau untuk kembali beratraksi. Saya kira kehidupan kita juga semacam itu. Respon manusia lain terhadap kita berawal dengan respon kita terhadap orang lain. Jadi kebaikan itu memang selalu menemukan jalannya di bagaimanapun suasananya dan kepada siapapun. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di Ngopi bareng G Salifah di episode yang akan datang. Mbak Lucy, Pak Heri, Pak Akmal, dan Pak Rizky, terima kasih ngobrolnya. Dan saya tidak bisa menjanjikan bahwa mudik tahun depan bisa pulang kampung, saya tidak bisa menjanjikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.